Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan yang telah Ibu Yuna berikan selaku dosen pengampu mata kuliah soft skill kepada saya Habibatur Rahbiyah dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum semester 2, kelas H dengan nomor pokok mahasiswa 122010257. Kali ini saya memilih tema kemandirian untuk menyelesaikan tugas UAS. Tentunya bukan hal yang asing lagi bagi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya memilih tema ini. Kita bisa belajar tentang kemandirian dari Thomas Shelby, yang terlihat sangat jelas karena dirinya tidak pernah bergantung pada orang lain. Beliau hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kemandirian adalah tentang mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri dan tidak mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Suatu ketika saya pernah melihat Najwa Shihab berkata bahwa beliau pernah membaca sebuah buku Oprah Winfrey pernah bilang, "You get in life what you have the courage to ask for." Yang artinya, dalam hidup, kamu mendapatkan apa yang berani kamu minta. Diperjelas lagi, maksudnya adalah keberanian kamu untuk mengungkapkan apa yang kamu mau dan mengungkapkan apa yang kamu anggap penting, itu yang kamu akan dapatkan dalam hidup. Kita hidup cuma sekali. Jadi, kalau mau mendapatkan sesuatu, mau mengubah sesuatu, mau membangun sesuatu, mau dimengerti, pilihannya cuma satu. Berani bicara. Dan itu kita lakukan sendiri. Karena kalau bukan kita sendiri, siapa lagi coba? Gak ada kan? Rasulullah juga mengajarkan umatnya agar bisa hidup mandiri. Beliau tidak ingin umatnya menjadi orang yang suka minta-minta. Selagi kita punya kekuatan, kesehatan, kesempatan, sebaiknya kita gunakan untuk bekerja keras dan beramal soleh. Sifat kemandirian Rasulullah sendiri sudah terbentuk semenjak beliau masih kecil. Kemandirian adalah salah satu sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat bahwa tidak selamanya hidup kita dibantu oleh orang lain. Ada masanya kita sendiri yang melakukan semuanya. Jika kita tidak mandiri, maka kita akan kesulitan menjalani kehidupan. Bahkan urusan pribadi kita sendiri, kita tidak mampu untuk menjalankannya, tidak mampu untuk menyelesaikannya. Yakinlah bahwa apa yang kamu punya di dalam hidup kamu itu cukup banget untuk mencapai hidup bahagia, damai, dan bermakna. Kenapa sih harus yakin? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kamu tuh jadi gak selalu bergantung sama orang lain dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Karena orang lain juga gak akan setiap saat kan bantuin kamu terus. Jadi mau gak mau kamu harus belajar buat mandiri. Ingat, orang yang ada 24 jam setiap harinya sejak kamu lahir sampai kamu tua nanti itu cuma diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ketika kamu mandiri dalam mengambil sebuah keputusan, berarti kamu mandiri dalam memilih solusi, menentukan tindakan apa yang mau diambil, sampai ke proses evaluasi alternatif solusi yang tepat atau tidaknya. Sebuah penelitian mengatakan bahwa pengambilan keputusan yang efektif dapat meningkatkan kepuasan hidup dan membuat si pengambil keputusan merasa positif. Begitu juga sebaliknya. Kalau mengambil keputusan yang tidak efektif, maka akan membuat hidup jadi berat. Begitu kamu bisa mengejar mimpi kamu. Untuk mengawali proses ini, kamu harus mulai dari diri sendiri dulu. Mimpinya mau apa? Kalau nggak tahu, kita nggak tahu dong mau ngejar mimpi, mau mulainya dari mana dulu. Yang kedua, dengan kemandirian,
kita jadi bisa ngerasa damai. Hal itu biasanya akan kita rasakan kalau kita udah hidup sesuai dengan prinsip kita yang kita rasa itu baik buat hidup kita. Sekarang kita bahas bagaimana cara mengembangkan kemandirian. Yang pertama, sadari hal yang membuat kita ketergantungan sama orang lain. Yang kedua, jangan lupa pada kelebihan kita sendiri. Karena kalau kita yang diingat itu cuma kekurangan kita, kita akan merasa jelek bagi diri kita sendiri. Jadi itu nggak worth it ya. Yang ketiga, mulai punya nilai pribadi yang kita pegang. Seperti ketahui apa yang kita nggak suka. Kalau kita nggak suka ya jauhi. Jangan terus-terusan kita ada di situ. Yang keempat, terakhir, tetapkan tujuan kita dan tentukan bagaimana cara meraihnya. Nah, kemandirian diperlukan agar kita bisa memiliki opini, nilai, dan ide-ide pribadi, biar kedepannya kita juga bisa menentukan tujuan hidup kita sendiri dan meraihnya tanpa harus keterlibatan orang lain. Jadi, ayo kita belajar mandiri sedari sekarang. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.